Assalamualaikum warga YouTube. Di sebuah surau kecil di pinggir desa, seorang pemuda duduk bersandar pada tiang kayu, memandangi lantai dengan mata redup. Di hadapannya, seorang lelaki tua berwajah teduh sedang merapikan sajadah. "Ustadz," pemuda itu memanggil. "Mengapa kadang aku merasa bersalah setelah berbicara, padahal aku hanya ingin jujur?" Ustadz itu tersenyum. "Nak, kejujuran memang sesuatu yang mulia. Tetapi jujur tanpa hikmah bisa menjadi pedang yang melukai. Ada kalimat yang benar, namun tidak tepat waktu. Ada juga yang baik, tapi diucapkan dengan nada yang salah." Pemuda itu menunduk. "Saya hanya ingin didengar, Ustadz." Sang Ustadz menanggapi dengan lembut. "Terkadang, cara terbaik agar didengar bukan dengan banyak berbicara, tapi dengan diam yang bermakna. Dalam Islam, lidah adalah anugerah yang luar biasa. Dari lisannya, manusia bisa menebar kebaikan, mengingatkan, menenangkan, dan mengajarkan ilmu. Tetapi di saat yang sama, dari lisan pula bisa lahir fitnah, kebohongan, dan kehancuran hati. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya seseorang benar-benar mengucapkan suatu perkataan yang diridhoi Allah, tanpa dia mengira bahwa perkataan itu akan mencapai apa-apa. Namun dengan perkataan itu, Allah meninggikan derajatnya. Dan sesungguhnya seseorang benar-benar mengucapkan suatu perkataan yang dimurkai Allah, tanpa dia mengira bahwa perkataan itu akan mencapai apa-apa. Namun dengan perkataan itu, dia terjerumus ke dalam neraka." Hadis riwayat Bukhari. Betapa banyak luka yang tidak berdarah, tapi tertinggal karena ucapan. Betapa banyak hati yang menjauh, bukan karena perbuatan, tapi karena kata yang salah tempat. Dan betapa sering kita menyesal setelah bicara, padahal hanya satu kalimat yang meluncur tanpa kendali. Diam bukan selalu berarti lemah. Dalam Islam, diam bisa menjadi bentuk ibadah yang tinggi nilainya. Diam bisa menjadi penjaga diri, penenang hati, bahkan jalan menuju kedekatan dengan Allah. Dalam diam, seseorang belajar untuk menahan diri. Dalam diam pula, seseorang bisa mengolah kalimat yang akan dikeluarkan dengan lebih baik. Bahkan, terkadang diam bukan berarti tidak tahu, tetapi karena tahu kapan harus berhenti. Setiap kata adalah amanah. Di hadapan Allah, tidak ada satupun ucapan yang hilang tanpa jejak. Semua disaksikan dan tercatat. Allah berfirman, "Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat." Surat Qaf ayat ke-18. Jika setiap kata kita disaksikan, mungkinkah kita masih berbicara sembarangan? Jika setiap komentar di dunia maya menjadi saksi di akhirat, mungkinkah kita masih menulis tanpa hati-hati? Berapa banyak candaan yang ternyata menyakiti? Berapa banyak pula kejujurannya sebenarnya hanya pembenaran bagi gangguan? Kita sering lupa, ucapan bukan hanya antara manusia dan manusia, tetapi juga antara manusia dan Allah. Rasulullah SAW adalah manusia paling fasih, tetapi tidak pernah berlebihan dalam berkata. Beliau tidak berbicara kecuali yang benar dan bermanfaat. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, Rasulullah tidak pernah berbicara cepat seperti kalian. Beliau berbicara dengan kata-kata yang jelas dan teratur, sehingga siapapun dapat memahami dan menghafalnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Kelembutan beliau bukan pada banyaknya ucapan, tapi pada kedalaman makna. Beliau mengajarkan kita bahwa berbicara adalah seni hati, bukan seni lidah. Islam mengajarkan keseimbangan, diam pada tempatnya, berbicara pada waktunya. Ada kata-kata yang menyembuhkan jiwa, ada pula kalimat yang menjadi pelita di tengah gelap. Bayangkan seseorang yang hampir putus asa, lalu ia mendengar, "Jangan takut, Allah bersamamu." Atau seorang anak yang merasa gagal, lalu ibunya berbisik, "Aku tetap bangga padamu." Satu kalimat, tapi mengubah arah hidup seseorang. Begitulah kekuatan lisan yang digunakan dengan iman. Sahabatku, hidup ini adalah perjalanan antara kata dan diam. Ada waktu untuk berbicara, dan ada waktu untuk menahan diri. Bicara yang baik adalah sedekah. Diam yang ikhlas adalah ibadah.
Keduanya sama-sama bernilai jika disertai niat karena Allah. Sebelum berbicara, mari kita tanyakan 3 hal pada diri sendiri. Apakah benar? Apakah bermanfaat? Apakah perlu diucapkan saat ini? Jika jawabannya tidak, maka diamlah. Karena diam yang menjaga hati lebih mulia daripada kata yang melukai.